Oke, lanjut masih membahas tentang materi pengantar ekonomi makro minggu keempat. Sekarang kita akan membahas indikator ya, indikator untuk mengukur stabilitas nilai uang. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana cara mengukur nilai uang, entah dengan teori statis atau dengan teori dinamis gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui nilai uangnya, karena sekarang kita masapnya itu menggunakan teori dinamis, karena nilai uang itu berubah dari masa ke masa ya. Makanya kita harus melihat gitu kan, apakah perubahan nilai uang itu stabil atau tidak. Karena stabilitas itu, adalah salah satu syarat dari uang, gitu kan. Nah, salah satu cara untuk melihat stabilitas uang, itu dengan indikator namanya inflasi. Inflasi itu definisinya adalah kecenderungan peningkatan harga dan barang dan jasa secara umum dalam jangka panjang. Jadi ada 3 kata kunci ya, kecenderungan peningkatan, jadi kecenderungan peningkatan harga secara umum, jadi nggak cuma satu jenis barang tapi secara umum semuanya gitu ya, dalam jangka panjang. Taruhlah misalnya ini adalah grafik pergerakan harga minyak goreng curah di pasar tradisional. Jadi seperti yang kamu tahu sekarang kan minyak lagi langka gitu ya, minyak goreng. Susah kamu kalau belanja paling cuma bisa beli 1 liter. Nah, kalau kamu lihat ini trennya kan dari tahun ke tahun nih, dari hari ke hari selama setahun kan, 4 Januari sampai 15 November 2021. Ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober sampai November. Nah, sebetulnya kan dia nggak naik terus kan, ada turunnya. Ini kan dia turun sedikit gitu kan. Ini naik lagi, terus turun sedikit, naik lagi, ini juga turun gitu kan. Tapi secara umum kalau kita lihat kan trennya naik nih dari sini ke sini. Makanya namanya kecenderungan gitu ya, bukan hanya peningkatan tapi dia punya tren. Kecenderungan itu kan tren. Trennya itu naik gitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai inflasi. Dalam jangka panjang, ini kan dalam setahun ya. Setahun itu kan jangka panjang. Jadi kita nggak melihat inflasi itu harian. Belum tentu kalau hari ini harga naik, belum tentu itu inflasi. Karena harus dilihat secara jangka panjang. Misalnya sebulan lah, minimal sebulan atau per 3 bulan. Tapi biasanya inflasi itu dinyatakan dalam bentuk per tahun. Terus secara umum, nah ini kan contoh doang ya, harga minyak goreng. Tapi sebetulnya inflasi itu yang harga barang yang dinilai dalam inflasi itu nggak cuma satu jenis barang, tapi beberapa jenis barang. Walaupun tidak semua ya. Tidak semua barang dan jasa itu dihitung dalam inflasi. Yang dihitung dalam inflasi itu hanya barang-barang yang krusial gitu, penting, kebutuhan pokok dari masyarakat. Oke, apa hubungannya antara inflasi sama uang? Jadi seperti barang yang lainnya, nilai atau daya beli dari uang itu dipengaruhi oleh kelangkaannya atau scarcity gitu ya. Semakin langka, ketersediaan barang tersebut, semakin tinggi kan nilainya gitu. Sama dengan uang gitu ya. Kalau uang itu sulit untuk didapatkan, langka, ya nilainya juga akan semakin tinggi gitu kan. Nah, stabilitas harga itu mencerminkan daya beli uang gitu. Jadi karena nilai uang itu sama dengan kemampuan dia untuk membeli barang, makanya stabilitas uang itu dipengaruhi sama stabilitas harga. Stabilitas harga itu yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Jadi ibarat ini timbangan gitu ya. Ada sebuah timbangan, sisi kanannya itu adalah pasar barang gitu ya. Berapa banyak transaksi yang terjadi di pasar barang. Atau dengan kata lain ini permintaan uang tadi kan kalau kita ingat persamaan Irving Fisher ya. Terus sisi kirinya itu adalah pasar uang. Jadi supply uangnya, berapa jumlah uang yang beredar di pasar, di masyarakat gitu ya. Nah, kalau dia seimbang antara permintaan berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi di pasar barang, itu seimbang dengan berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu harganya stabil. Oke, gitu ya.
Tapi kalau misalnya pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak gitu. Jadi uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan transaksinya. Nah, pada saat itu akan terjadi yang namanya inflasi gitu kan. Kenapa? Karena ketika terlalu banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, si uang itu nilai kelangkaannya turun kan. Udah nggak, nilai kelangkaannya, scarcity-nya turun. Karena nilainya turun, berarti daya belinya turun. Daya beli turun itu dicerminkan oleh harga. Harganya naik. Makanya terjadi inflasi. Inflasi kan tadi definisinya kenaikan harga barang dan jasa gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya jumlah uang yang beredar itu tidak mampu mencukupi kebutuhan transaksi, jadi kebutuhan transaksinya itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar. Berarti kan seakan-akan uang itu langka gitu ya. Oh, saya pingin transaksi tapi uangnya nggak ada gitu kan. Itu terjadi namanya deflasi. Jadi kalau jumlah uang yang beredar itu tidak mampu mengimbangi volume transaksi di pasar barang, harga barang itu akan turun. Kenapa? Karena tadi uangnya langka sehingga daya belinya naik, artinya harganya turun kan. Cuman kalau sekilas kan baik gitu ya, oh harga turun gitu, deflasi itu harga turun. Tapi deflasi itu sebetulnya justru lebih buruk dibandingkan dengan inflasi. Kenapa? Karena kalau harga naik dalam batas tertentu ya, dalam nggak naik gila-gilaan gitu, naiknya stabil gitu, itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi gitu. Karena semakin mahal barang kan berarti orang mendapatkan uang semakin banyak yang jualan. Artinya si roda perekonomiannya jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya harga-harga turun, itu kan berarti perekonomian lesu gitu. Perekonomian itu tuh lagi lesu. Itu sebabnya penting bahwa jumlah uang yang beredar itu harus seimbang dengan kebutuhan transaksi. Terlalu banyak mencetak akan terjadi inflasi, terlalu sedikit mencetak terjadi deflasi gitu. Oke,